لله الواحد الأحد الذي لا يعرفه إلا إذا عرفه بنفسه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العارفين سيد العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu sahibul bait, Bapak Mirhalim, istri dan orang tua, keluarga besar, semoga dalam ridha Allah SWT. Begitu juga kawan-kawan yang datang dari manapun, semoga ini menjadi bukti bahwa kita bersaudara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh indah, jauh dari negeri Madinah, tapi nama Rasulullah masih didendangkan dengan suara yang merdu, dengan suara yang sangat-sangat nikmat, ya. Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau di hari beliau wafat itu paginya melihat dari luar jendela atau dari dalam rumah keluar jendela, terlihat bahwa para sahabat sedang sholat dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, dan beliau kemudian menangis. Beliau terharu. Umat yang dulunya tiada, paling cuma beberapa orang bisa dihitung dengan jari, jumlahnya sudah menjadi banyak. Apalagi kalau Rasulullah memandang kita semua saat ini, tentu Rasulullah lebih girang lagi, lebih senang lagi. Semoga cinta kita kepada Rasulullah tidak bersyarat, cinta yang tulus, cinta karena kita berterima kasih kepadanya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Apa tema kita, Pak? Mau tentang apa? Mau tentang apa? Tentang kolbu. Baik, insyaallah. Untuk kolbu kita semua, mari kita bacakan Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kenapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ini ada whiteboardnya, ada spidolnya enggak? Ada. Ya udah, tahan dulu deh, enggak apa ya. Qalbu bahasa Arab artinya sesuatu yang berubah. Satu. Arti keduanya, qalbu adalah sesuatu yang elastis. Apa arti elastis? Lentur. Itu maknanya. Berubah-ubah, elastis. Apabila qalbu mengalami suatu kerinduan sekarang, bisa jadi nanti tidak, gitu. Maka mumpung sedang rindu, sampaikan lafaz-lafaz kerinduan, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang sholat enggak khusyuk, di saat sholat khusyuk, sholat selama-lamanya, karena mungkin itu tidak terulang lagi seumur hidup. Tapi juga qalbu berarti sesuatu yang layyinah, yang halus, lembut, elastis. Apabila dia dibiarkan mengeras, dia menjadi tiada rasa, dia menjadi tidak peka, dia menjadi tidak bisa dirubah. Jadi ciri-ciri qalbu bermasalah, dia tidak bisa tersentuh oleh kalimah, tidak bisa merasakan getaran-getaran nama Allah. Itu namanya qalbu yang qasi, qaswah. Jadi qalbu kita ini kalau sudah keras, mirip kayak liver keras. Dia enggak bisa lagi menyaring, tidak bisa lagi menyaring cairan di tubuh kita. Apa yang terjadi? Penyakit batin akan masuk dan menjadi karakter.
Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, qalbu ini sangat penting. Karena ia penting, Allah membahas tentang qalbu lebih dari 100 kali dalam Al-Quran. Lebih dari berapa? Kalau sholat cuma 55 kali atau 50-an Allah nyebut kata sholat. Ditambah dengan sholawat mungkin tambah. Tapi kata qalbu bisa berlipat-lipat kali lebih banyak daripada sholat. Artinya apa? Kalau kita sholat tanpa qalbu, sholatnya tidak bermakna. Zakat, infak, sedekah kalau digabung 80-an. Aqimus shalah wa atuz zakah, dua beriring-iringan sekitar 26, 27 atau 28 ya. Tergantung indeksnya, cara membaca indeksnya. Lebih sering qalbu, lebih sering qalbu. Qalbu masih 100-an. Ini baru cuma 28, 26. Apalagi haji umroh. Umroh cuma 2 kali dalam Al-Quran disebutkan. Lalu kenapa kita jadi agen umroh tidak menjadi agen qalbu? Atau umroh dengan qalbu? Belum ada ya. Bicara qalbu bukan bicara suci, sok suci. Justru bicara qalbu membicarakan bahwa kita ini bukan suci. Saya ngomong ini gak suci. Jadi jangan dibayangkan kalau udah ngomong qalbu kita ini jadi orang yang sangat bersih, sangat suci. Enggak. Semakin bicara qalbu, semakin sadar bahwa di qalbu ini ada kotoran. Kalau sudah mulai muncul kesadaran, maka kita tidak sempat membicarakan qalbu orang lain. Dari semua ayat itu, ada yang paling dahsyat Allah mengatakan tentang karakter-karakter yang gampang kita pahami dari sifat-sifat manusia. Pertama, karakter orang yang beriman. Orang beriman itu karakternya satu saja. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbunya bergetar. Coba sebut nama Allah Bapak Ibu. Allah gitu. Ada getaran enggak? Hah? Kayaknya enggak ya. Berarti nyebutnya enggak pakai idza dzukira. Dzukira bahasa Arab. Itu beda dengan zakara. Zukira itu artinya disebut. Kalau zakara menyebut. Beda ya? Itu artinya talqin. Talqin zikir itu menjadi penting. Harus ada guru yang menyebut di depan kita. Maka ketika ada yang menyebut itu, nama Allah disebut-sebut di hadapan orang beriman. Lalu masuklah kalimah itu dalam qalbunya dan qalbunya bergetar, wajilat. Kenapa disebut wajilat? Apa arti wajilat? Wajilat artinya bergetar karena takut. Bergetar karena segen. Bergetar karena merasakan dahsyatnya yang punya nama. Itu wajilat, bukan menjilat ya, beda ya. Wajilat. Al-wajlah yakni al-khauf. Al-wajlah itu rasa takut, segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah tinggi-tinggi, umumkah, agamakah, tapi tidak ada sekolah untuk meninggikan nama Allah di qalbu. Oleh karena itu, walaupun kadang sudah doktor, sudah MA, sudah LC, sudah sarjana, sudah diploma, tapi kalau disebut nama Allah, biasa aja. Kenapa? Karena sekolah itu cuma untuk akal, sedangkan qalbu belum disekolahkan. Oleh karena itu, jangan-jangan di luar sana ada sekolah yang bukan sekolah formal, tapi dia bergerak untuk mengajari qalbu. Kurikulumnya tentang qalbu.
Jika kolbu itu disebut sesuatu yang bergerak-gerak, sesuatu yang berubah-ubah, maka kolbu ini kadang bergerak normal, namanya kolbu yang sehat. Disebut nama Allah, dia bergetar, geraknya normal. Tapi kadang-kadang kolbu itu disebut nama Allah, dia tidak tergerak. Jangan-jangan di dalamnya tidak normal. Jangan-jangan di dalamnya ada penyakit. Ya. Dimatiin aja, Pak. Ya, dimatiin aja. Ya. Siap? Aman? Ya, fokus ya. Ini lagi ngomong kolbu, lagi genting ini. Ya. Kolbu itu bergerak cepat sekali, Pak. Bapak senang, saya sekarang bisa benci dalam sesaat. Bapak benci seseorang bisa senang dalam sesaat. Begitu cepat gerak di kolbu. Maka hati-hati bicara kolbu itu. Ya. Kolbu kalau sehat disebut nama Allah, dia bergetar. Tapi kalau tidak, dicurigai ada penyakit di dalamnya. Kalau ada penyakit, lalu bagaimana caranya? Kebetulan ini ada Bu Dokter nih ya. Kalau kita sakit, menurut Bapak ini, secara agama wajib berobat gak? Sakit fisik? Wajib. Kalau sakit kolbu wajib berobat gak? Lebih wajib. Bener ya? Kalau sakit kolbu wajib gak berobat? Bener nih. Udah diobatin belum kolbunya? Sholatnya khusyuk gak? Kalau enggak berarti kolbunya ada masalah. Baca Qur'annya nikmat gak? Jangan-jangan di lisan kolbunya ada masalah. Ada sariawan. Baca la ilaha illallah nikmat gak? Atau cuma mengikuti tradisi? Dulu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sama kayak burung beo. Gak ada nikmatnya. Di sini makanan khasnya apa, Pak? Yang paling enak? Tempoyak. Durian yang sudah itu tuh. Yang sudah kematangan itu ya. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya yang sudah busuk. Tapi kalau diolah jadi enak ya. Oke. Bumbunya apa? Cabai, bawang, oke. Ada orang buat tempoyak tapi nggak pakai bumbu, gimana? Dia sebut ini tempoyak loh. Kiranya kawan belajar lewat YouTube, belajar lewat buku, begini cara buat tempoyak. Kita icip, rasanya nggak jelas. Dibilang tempoyak bau doyan busuk. Dibilang busuk, kok ada bawang-bawangnya, kok ada asam-asamnya. Kita nanya, ini siapa yang buat? Ternyata yang buat tidak pernah belajar kepada orang yang bisa membuat. Itulah nasib orang membicarakan agama, membicarakan ilmu kolbu, tapi tidak berguru kepada ahli kolbu. Dia berkata kepada orang, inilah agama, ternyata isinya tiada. Itu banyak hari ini. Ingin menikmati la ilaha illallah, tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya. Jadi bumbu la ilaha itu ada. Bumbunya istighfar. Penikmatnya apa? Yang bikin lezat, micin, tahu micin ya? MSG. Kalau kita masak tuh ada masako, apa lagi tuh? Ajinomoto, jadi iklan ya. Itu bumbu-bumbu membuat nikmat. Sama-sama tempoyak, tapi jika bumbunya berbeda, yang buat berbeda,
Hasilnya beda nggak? Oke, sekarang ada dua orang sama-sama pintar buat tempoyak. Bumbunya sama, rasanya tetap beda? Tetap beda. Itulah yang membuat kenapa ada orang tertarik dengan satu zikir si fulan tapi tidak tertarik dengan zikir si fulan yang lain. Sebab cara mengolahnya berbeda. Ya. Qalbu ini ia secara gerak digerakkan antara jari-jari Allah. Kita tidak tahu makna jari, kita serahkan maknanya kepada Allah. Tapi kalau disebut jari, ini jari Bapak Ibu, gampang dipegang nggak? Bisa dilempar nggak? Bisa. Bisa dibuang. Apabila kolbu ada di antara genggaman-genggaman Allah, maka kolbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah. Jadi kita sendiri tidak bisa menguasai kolbu. Bapak ini bilang, ibu ini bilang, saya hanya senang ini, saya benci si fulan. Ternyata ketemu dia kita tersentuh. Bisa nggak begitu? Sering. Dulu saya nggak suka durian. Tahu-tahu dipaksa sama orang siapa dulu, orang tua apa kakak saya dulu, masukin ke mulut. Dicicip lo enak. Bentuknya nggak enak, tapi pas dicoba enak. Kadang-kadang begitu Pak. Tempoyaknya sudah enak, beda koki nggak masalah, dibuat oleh ahlinya. Tapi lidah kawan sedang sariawan, bisa nggak menikmati? Kalau dia mengatakan kok nggak enak, masalahnya di mana? Lidah. Yang harus diobati, yang dimasalahkan lidah atau tempoyak. Tapi banyak orang menyalahkan tempoyak dan yang masak tempoyak. Si Buya tuh, Kiai itu, Ustadz tuh tidak bagus tekniknya. Padahal kolbunya yang lagi masalah. Ya, sering nggak begitu? Sering. Kita kalau belajar zikir, kalau kolbu sudah sehat, dia tinggal makan. Namun kolbu ini ada selera. Nih, air. Airnya bersih. Tapi gelasnya kotor. Kita tuang air ke dalam gelas, mau minum nggak? Nah, ini masa teknik nih, teknik mengenali kolbu. Zikirnya sudah bagus. Ulamanya, syekhnya sudah berijazah. Orangnya sehat. Cuma kotor. Bisa nggak orang sehat kotor? Bisa. Orang sehat kotor bisa. Habis kena air hujan kan bisa aja kan? Mungkin dia habis terkenang masa kecil belum bahagia, terus main-main itu, becean itu ya. Mungkin nggak? Atau dia keluar dari kebun, mungkin? Dia sehat tapi badannya kotor, bisa menikmati? Ada makanan tapi dibawa ke WC, bisa makan? Tuh, kira-kira begitu ilustrasinya. Jijik nggak? Maka kalau kita belajar zikir, kolbunya dicuci dulu, dibersihkan dulu. Jangan kayak orang mau makan di dalam WC, pasti nggak mau makan dia. Dia sehat. Airnya bersih, orangnya udah sehat, kolbunya udah sehat, tempatnya sehat. Yang menghidangkan jorok, gimana? Hilang selera, ya. Maka yang menghidangkan pun juga harus punya adab. Walaupun dia tidak sakit, cuma jorok. Coba kalau dia batuk, apa kira-kira? Wah, jangan-jangan corona nih, ya. Atau cara megangnya, dipegangnya begini, nih, Ustaz.
Gimana kalau begini? Nah, maka seorang yang mengajar pun dia punya adab. Dia punya adab. Paham ilustrasi begini? Paham analog begini? Berarti kalau ingin memanjakan kolbu, maka yang memanjakan kolbu, yang punya kolbu, dan kolbunya semuanya harus seirama. Jangan diajarkan di WC, jangan diajarkan di tengah keramaian, kecuali orang-orang keramaian itu sudah satu frekuensi. Jadi kalau kita jadi guru, jangan senang dulu orang minta talqin, santai dulu, itu ujian, ya. Jangan senang dulu orang minta ilmu ini, minta ini. Tidak semua permintaan harus diberi. Tidak semua ilmu harus diceritakan. Tidak semua rahasia dapat dibuka. Banyak rahasia-rahasia yang harus disimpan. Namanya rahasia, kalau dibuka masih rahasia enggak? Kalau kita bagi-bagi permata di tepi jalan, dikira apa? Kaca. Betul ya? Dihargai enggak? Habis diambil mungkin dilempar. Sama, kalau orang obral talqin zikir, lama-lama dilempar, ditinggal. Itu kejadiannya zaman Nuh. Zaman kalau orang tidak memberikan penghargaan ke dalam kolbunya, itu yang terjadi. Maksud saya sederhana Bapak Ibu, kolbu ini spesial. Allah kalau ngajak ngobrol makhluknya, itu yang diajak ngobrol kolbunya. Allah apabila ingin menilai seseorang yang dipandang kolbunya. Saya pakai baju begini nih, kan paling keren nih malam ini ya. Amin. Itu apakah kolbu saya paling keren? Belum tentu. Yang Allah pandang kolbu. Jika terbersit sedikit saja saya merasa lebih alim, Allah benci kepada saya. Karena Allah mengatakan, yang alim cuma aku, wahai Ar-Razi. Kenapa engkau pakai sifatku? Itu sifatku. Sifatmu adalah lahir sebagai orang bodoh. Akulah yang memberikan ilmu kepadamu. Rasa nikmat zikir adanya mirip dengan kita kalau makan. Nah, ini pertanyaan nih Bapak Ibu. Kalau makan tempoyak, enak itu di tempoyak, di lidah, di piring, atau di orang yang nyajiin? Di lidah. Oke, coba makan di WC. Jadi gak enak kan? Hidung naruh. Tempoyaknya enak, tempatnya bersih, orang datang, makan. Makan semua. Mau gak? Langsung berdiri kita. Nggak jadi makan, ya. Maka semua ini perlu ada tekniknya. Kolbu di dalam Al-Quran ada kolbu mukmin, ada kolbu yang kedua, kolbu munafik. Saya setiap hari menuduh diri saya munafik, karena di hati lain, di pikiran lain. Cuma sudah terburu jadi doktor, dipanggil Buya, Tuan Guru. Akhirnya terpaksa lah ngajar. Aslinya saya nggak berani ngomong. Kalau hitung-hitung diri itu nggak berani ngomong. Cuma pulang kembali. Ilmu kan milik Allah, suci milik Allah. Jika Allah maha suci, kita berarti maha ternodai. Maka dengan itulah saya datang kepada Allah dan saya minta izin, ya Rabb, ana abdukal faqir al-muznib. Ya Allah, aku hambamu banyak dosa. Alim pun tiada, ya. Makom tinggi pun tidak, tapi orang husnuzan. Maka dengan ketinggianmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku menumpang. Di situ. Berharap Allah menyertakan kita dalam kemuliaannya. Berharap Allah menyertakan kita dalam kealimannya. Berharap Allah menyertakan kita dalam zikir-zikirnya. Itu sebenarnya kenapa wajib istighfar.
Jadi secara ilmu fikih istighfar itu sunnah, tapi secara ilmu qalbu istighfar wajib. Kenapa wajib? Saya tadi nanya, bisa nggak Bapak Ibu makan piringnya kotor? Orang gila bisa. Ya, orang gila per piring bagus nggak? Tapi kalau orang waras, miskin pun dia, kita hidangkan makanan yang enak, tapi piringnya kotor, tersinggung nggak deh? Tersinggung, kecuali ente majnun, ya. In kunta majnunan, fala ba'sa bih. Ya. Kolbu berpenyakit. Apa penyakit kolbu? Penyakit kolbu beda dengan penyakit badan. Kolbu itu penyakitnya dimulai dari penyakit iblis. Yang pertama kali punya penyakit adalah iblis. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kan bukan iblis. Kenapa disamakan dengan iblis? Ada rahasianya. Ruh itu suci enggak? Allah tiupkan ruh. Allah Ahad. Ini Allah Ahad nih. Meniupkan ruh. Ruh suci enggak? Suci ya. Lalu Allah tiupkan lewat malaikat ruh kepada badan. Tapi sebelum masuk ke badan, ini ada jarak di sini. Di saat inilah kemudian di sini ada hijab-hijab. Dalamnya bukan main, tebalnya tiada terkira. Disinilah diuji ruh. Dia dicelupkan ke dalam syahwat. Ini syahwat namanya nih. Ternyata syahwat itu berkaitan dengan badan. Semua yang ada di sini berkaitan dengan badan. Apabila ruh ditiup ke dalam badan, bernamalah dia jiwa. Itu, ya. Jiwa itu punya kiblat sentral, sentralnya namanya qalbu. Ya. Asalnya ruh ini suci, tapi dicelupkan ke dalam syahwat. Maka syahwat itu terkait dengan badan. Ketika Allah tiupkan ke dalam tubuh ini, nyatu dengan otak. Di otak ada syahwat nggak? Keinginan rendah. Jadi syahwat bahasa Arab artinya keinginan rendah. Nyatu dengan mata. Di mata ada syahwat. Mata senang lihat yang jelek atau yang cantik, yang gagah, yang indah. Indah itu apa? Ya. Kalau bagi Bang Adam alaihissalam indah itu Hawa. No, Adam namanya orang PPIR. Ya. Mata itu diberikan syahwat. Dia senang melihat yang bening-bening, yang indah-indah, yang hijau-hijau. Walaupun di rumah sudah ada yang bening, yang cantik, capek kerja, nyari puncak, nyari kebun, nyari hiburan. Berarti kurang cukup memandang yang cantik, kita perlu yang indah. Orang yang sudah tinggal di kampung, kampungnya indah. Dia semua di kampung itu orangnya rancak-rancak, cuma kurang seksi. Maka dia pergi ke kota ingin mencari yang rancak-rancak plus seksi. Hitung-hitung cuci mata, Pak. Ya, benar begitu. Jujur aja nggak apa-apa kok. Hah? Enggak iya gitu. Ketika ditiupkan ke dalam badan, maka dia dicelupkan ke dalam syahwat. Sampai ke tangan suka megang.
sampai ke perut, suka makan, sampai ke kemaluan, sampai ke kaki, terus semuanya. Tidak ada kita yang selamat daripada kata syahwat, nggak ada. Mursyid, apalagi mursyid itu lebih besar ujian syahwatnya. Percaya nggak? Karena makannya paling enak. Kalau ada tamu datang masih makanan paling enak, ya nggak? Kalau ada fasilitas paling enak. Tapi si mursyid ujiannya paling berat. Paling berat ujiannya mursyid. Kalau mursyid dosanya lebih besar. Tapi kalau mursyidnya ahli ma'rifat, dia tahu cara pulang kepada Allah Subhanahu. Di situ si mursyid paham bahwa jadi mursyid bukan berarti jadi orang suci. Jadi mursyid berarti tahu cara mensucikan diri. Itu yang beda mursyid dengan bullshit. Beda-beda tipis. Ketika tubuh membalut ruh, maka tubuh punya energi nafsiyah atau jiwa, yang membuat dia masih terhubung dengan ruh ini, itu qalbunya. Karena ini adalah hembusan Allah. Allah memandang dari ruh ini kemana? Dipandangnya kepada qalbu. Jadi dekat gak antara ruh dengan qalbu? Dekat sekali. Karena qalbu itu ada karena ruh. Jika Allah menurunkan ilmu lewat ini, itu namanya laduni. Tapi kalau Bapak Ibu belajar, si badan nih diajak belajar nih. Belajar sama seseorang, cari guru. Kalau dapat ilmu namanya futuh. Apa namanya? Apa arti futuh? Terbuka. Supaya mengenal Allah. Tapi kalau ruh, gurunya langsung Allah Ahad. Disebut laduni. Itulah ilmunya Nabi. Maka saya sering nanya, Jibril itu gurunya Nabi Muhammad atau muridnya Nabi Muhammad? Banyak orang salah di situ, keliru. Dikira Jibril itu adalah gurunya Nabi Muhammad. Padahal Jibril itu dapat energi dan dipasangkan kepadanya jubah-jubah pemimpin malaikat setelah dia berselawat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir, sebagai bin Abdullah. Tapi Muhammadnya sudah ada belum? Nah, ruh pertama yang Allah tiupkan namanya terima kasih. Ahad ini Allah Ahad ya. Qul huwallahu. Allah meniupkan wahyu ruh pertama. Hembusan pertama Allah itu namanya mirip-mirip ma'ahad tapi ditambah dikit mim. Ahmad. Jadi apa beda antara ruh pertama dengan ahad? Mim. Saat Allah menghembuskan, hembusannya itu berbunyi Ahmad. Bernama Ahmad. Pangkatnya disebut Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Hembusan Allah. Coba menghembus Pak. Gitu. Hembusan kita enggak? Atau beda? Coba ambil misalnya plastik. Kita pindah ke dalam enggak? Paham? Ini yang tidak dipahami oleh kelompok kebatinan yang kegeeran jadi Tuhan, jadi Allah. Paham? Ini ilmu awalnya benar. Di dalam diri kita ada hembusan Allah. Betul. Tapi hembusan bukan Allah. Ahmad laisa bi ahad. Ahmad itu ya Ahmad. Hembusan ya hembusan. Cuma kawan sudah GR jadi Allah. Zat aku, zat Allah.
sifat aku, sifat Allah. Namaku, nama Allah. Fi'ilku, fi'il Allah. Tapi kalau lapar makan nasi juga. Kalau lagi puyeng minta kawin, berarti belum. Masa Allah lapar, ya enggak? Masa Allah minta kawin? Kan Allah ini tidak perlu sahibah. Sahibah itu artinya pasangan. Allah itu enggak perlu anak bini. Ini teguran keras nih bagi yang berzikir, berkalam, bermakrifat dengan makrifat iblis. Awalnya sudah benar bahwa di dalam diri kita ada tiupan Allah. Betul, Bapak Ibu, tapi di dalam diri kita bukan Ahmad. Di dalam diri kita adalah pecahan-pecahannya, percikan-percikannya. Ahmad ini tiupannya. Allah pandang Ahmad, maka memancarlah dari Ahmad itu cahaya. Memancar cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Apa? Nurnya bernama Muhammad. Gitu ya. Berarti nur beda nggak dengan ruh? Ahmad itu pangkatnya apa tadi? Ruhullah. Ini kalau nggak nyatet hilang. Catat. Kalau punya catatan. Kalau nggak terpulang catat ya. Masih bisa ingat nggak? Waduh, buka YouTube. Antum cerdas juga ya. Aneh gaptek juga lupa kalau ada YouTube. Ahmad ini apa pangkatnya? Ruh, dan dia satu. Dari ruh inilah kemudian menyebar nur. Nur ini kemudian kita sebut nur Muhammad. Dari ruh itulah kemudian terpercik hembusan-hembusan kecil. Itulah jadinya kita. Maka kita ini bersumber dari Ahmad. Maka Ahmad ini ada sebutannya biar faham. Kalau kita keluar dari perut seseorang, yang mengeluarkan namanya apa? Ibu. Ibu apa batu? Ibu. Beneran. Itu istilah aja ya. Ahmad ini disebut dengan ummur ruh atau ummul arwah. Ibunya ruh. Bukan berarti dia melahirkan, bukan. Ini istilah aja. Bahwa ruh bersumber dari bukan dari ahad. Jangan GR ya. Jangan GR dulu. Kawan udah GR, dalam diriku ada ahad. Ya, cemen. Gak ngerti makrifat namanya. Sok terlalu nafsu mau jadi fana dan baqo dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum, masih jauh perjalanannya. Ini perjalanan yang disebut innalillahi wa inna ilaihi. Jadi berpulang kepada Allah harus paham ini. Inilah yang ada di kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Isa punya ayah enggak? Secara fisik enggak punya ayah. Tapi kalau ruh sudah terpercik ke dalam perut Sayyidatuna Maryam, dia pasti jadi walaupun gak ada ayahnya. Itu metodologisnya kenapa ada anak tanpa ayah. Ya. Nabi Adam ada ayah gak? Ada ibu gak? Tapi Adam yang ini ada ayahnya. Ada ibunya nih. Orang Betawi. Tagadai di Pekanbaru. Di Pegadaian. Deket-deket aneh ente dibully terus. Ya. Percikan ruh Ahmad itu yang intinya setelah Allah genggam beberapa bagian tanah, lalu Allah pindahkan
salah satu bagian daripada inti Ahmad yang disebut Nur Muhammad kepada tanah tadi. Jadilah dia Adam. Apa yang dibaca dalam itu? Kun. Ya, itulah kenapa ada orang muncul di dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Itu sejarahnya. Secara metodologinya begitu. Yang penting Sang Ahmad memercikkan salah satu hembusan darinya, maka terjadilah semuanya. Paham ya? Paham gak? Dari Nur Muhammad ini tubuh kita ada, kolbu kita zahir. Dari ruh Ahmad itu, ruh kita sekarang bisa mendengar, bisa melihat, membuat Bapak Ibu mau mengejar suatu pengetahuan meskipun jaraknya jauh. Itu karena si ruh ini. Kalau nggak ada ruh ini, nggak mungkin Bapak mau hadir jarak jauh. Udah jam segini, jam berapa nih? 10:30. Karena ruh ini nggak ada harinya dia. Hari dia cuma satu. Aku tambah kenal Allah, titik bagi dia itu. Mau jauh, mau dekat, mau tidur, nggak tidur, bagi dia yang penting dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ruh itu malam adalah tidak kenal Allah. Bagi ruh itu siang adalah saat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia. Barulah kita terpancar dari sini semua. Oleh karena itu tadi Sayyiduna Isa, dia mengenal ibu hakikinya bukan Sayyidatuna Maryam. Ibu hakikinya siapa? Ahmad. Maka dia mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian mubasyirun. Dengan apa aku mengabarkan? Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang bernama Ahmad. Jadi Nabi Isa itu enggak menyebut nama Muhammad karena dia tahu dia langsung dari Ahmad. Itulah yang diakui oleh Kubas atau Kufas ibn Asyam. Engkaukah yang lebih tua dari Rasulullah atau Rasulullah lebih tua dari engkau? Jawaban beliau apa? Kufas ini waktu Abraha masuk bawa gajah ke Mekah, dia lihat. Berarti dia udah jadi anak-anak. Nabi Muhammad baru lahir tahun gajah. Tuan mana? Ibnu Asyam. Tapi ketika Ibnu Asyam ditanya, ente lebih tua, kamu lebih tua, engkau lebih besar, atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau lebih tua Rasul. Tapi kalau lahir duluan aneh. Bingung gak tuh? Lebih tuaan Rasulullah. Tapi kalau lahir tuaan aku. Berarti Ibnu Asyam, Kufas atau Kubas Ibn Asyam paham ilmu yang namanya umur ruh. Umur daripada ruh. Bahwa ruh ini kadang ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Ruh yang lebih tua, ruh yang faham. Maka siapa yang ditakdirkan faham malam ini, ruhnya sudah ditakdirkan dewasa. Tapi kalau ini Buya ini ngomong apa ini? Berarti Anda belum cukup umur, wahai ruh. Selamat belajar lagi. Nah, dari sinilah kemudian muncul alam semesta, ya. Alam. Kita di alam ini tapi sebelum sampai ke alam Nur Muhammad ini kan ada pancaran nurnya ya. Berapa banyak pancaran itu? Jumlahnya ada sekitar 124.000. Jadi pancarannya 1, 2, 3, 4. Kalau dihitung 124.000. Ini di alam nur loh ya. Ini di alam nur. Ketika nur itu
ditiupkan bersama ruh. Jadi nur itu adalah wadahnya ruh. Ruh itu dibawa. Nah, kalau kita tiup udara, udara kita ruh. Balonnya itu nur. Paham? Ya. Kalau balonnya warna merah, kelihatan hebusannya warna merah. Kalau dia warna hitam, dikira orang warna hitam. Kayak gitu aja modelnya. Apabila 124.000 ini dia muncul di dunia, dia menjadi nabi atau wali. Oleh karenanya jumlah nabi berapa? 25 itu yang ditulis di Quran, yang wajib diketahui. Berapa jumlahnya? Itulah sejarah. Jadi apa yang terjadi di dunia sekarang bukanlah kejadian yang terjadi semata-mata kebetulan. Dia semuanya mengulang yang terjadi di sana. Kalau ruh kita dulu itu, jadi ketika ini ruh terpancar, maka dia berkeliling. Jadi tadi nur ini berkeliling ini. Mirip dengan tawafnya manusia tawaf di Ka'bah. Ini Ka'bah nih, ya. Anggap aja ini benar ya. Kita tawaf ke kiri apa ke kanan? Berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Ka'bahnya fisik itu dia di Mekah. Ka'bahnya jiwa adalah kolbu. Ka'bahnya kolbu adalah fuad. Ka'bahnya fuad bernama lub. Ka'bahnya lub bernama sir. Ka'bahnya sir, disitulah ilmu mengenai ruh Ahmad. Silakan pusing. Jadi dulu nih muter nih. Ada yang dia jauh, tiba-tiba dia mendekat. Maka lahir di dunia. Dia lahir sebagai orang kafir, terus mu'alaf. Ada yang lahir sebagai muslim, tiba-tiba keluar dari barisan, berarti dia besok lahirnya murtad. Gitu. Terus sejarah orang murtad secara ilmu hakikat ya. Orang-orang yang di sini yang dekat, yang bisa menyentuh Ka'bah rohani yang bernama Ahmad. Ini Ahmad namanya. Ya. Jika nur kita, ruh kita dulu sempat memeluk, mencium Ka'bah bernama Ahmad, maka lahir 2 aja. Jadi habaib atau jadi ulama. Udah aja. Ustaz, saya bukan habib, bukan ulama. Terus gimana? Emang antum bisa protes? Kok nggak lahir sebagai habib? Bisa nggak? Kan nggak bisa. Kenapa saya bisa ngerti baca kitab, antum nggak bisa ngerti? Ya itulah takdir, bro. Itulah takdirmu, nak. Nggak juga begitu ya. Itu ngulang-ngulang aja. Yang sudah haji umroh, kalau kita tambah dekat ke Ka'bah, muternya tambah cepat atau tambah lama? Jadi orang yang muter di sini, dia baru separuh, kita udah selesai 7. Ya, kalau kita di situ. Semakin mendekat kepada sumbernya, semakin cepat, semakin asik. Lelah pun tiada terasa. Jadi ini perputarannya panjang nih, lama. Hitungannya puluhan ribu, mungkin puluhan juta tahun kalau dihitung di dunia. Jadilah kita sekarang nih. Jadi kalau ada orang sekarang dia menyesalkan dirinya, bunuh diri, itu orang gak paham itu. Kalau dia muncul di sini, itu anugerah besar. Ya. Pasang alarm, tadi katanya jam 11. Tahu-tahu dirubah, nasikh mansukh. Padahal jarang pegang. Saya handphone itu yang penting bagi saya alarm.
Kalau Bapak Ibu untuk apa? Komunikasi. Waduh, canggih ya. Ada nggak handphone to Allah? Boleh dihapus, Pak? Ya, silakan dihapus. Berkah antum bagus ya. Aneh minum dulu ya, paling enak. Nah, ini kan nikmat begini nih. Antum nggak minum, aneh minum. Hah? Yang minum roh apa jiwa? Mulut. Nggak enaknya diliatin. Kalau kita ada kumisnya tentu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Yang begini nggak ada di Jakarta nih. Kayaknya harus dibungkus banyak. Nggak suruh datang lagi. Yang buat abang aneh. Di kita yang ada ini, kalau ada nur Muhammad yang asli di dalam, bukan bayangan nur, bukan pantulan nur, pasti mencari ilmu tentang ini. Maka saya berhusnuzon yang hadir ini di dalamnya ada percikan nur itu. Amin. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku adalah nur. Padahal beliau memang sudah nur. Ibu Rasulullah mengatakan, ketika engkau lahir, hai Muhammad, aku melihat nur. Jadi Nabi Muhammad lahir, mohon maaf nih Bu Dokter, percaya apa enggak ya? Waktu lahir, Aminah tidak melihat darah, yang dia lihat cahaya. Ada enggak makhluk begitu? Ya ada. Maka saya sering nanya nih, Nabi Muhammad nama Nabi Isa. Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Muliaan mana? Nabi Muhammad lebih mulia atau Nabi Isa? Nabi Isa punya ibu siapa? Maryam. M. Nabi Muhammad punya ibu namanya Aminah. Nabi Isa dimanjakan ibunya karena ibunya mengandung Nabi Isa. Gimana cara Allah memanjakannya? Ini mohon maaf nih Pak Pamir Halim, kalau Bu Dokter dulu lagi ngidam dicariin nggak? Cariin ya. Hujan aja dicariin. Di ujung negeri aja dicariin. Maryam, Sayyidatuna Maryam lagi ngidam. Ngidam buah apel, ngidam buah anggur. Suami nggak punya. Yang tanggung jawab siapa? Maka Allah utuslah Jibril. Jibril, ambil buah-buah surga terbaik, berikan kepada kekasihku Maryam. Dia sedang mengandung kekasihku Isa. Maka ketika Sayyiduna Zakaria masuk ke mihrab, ke kamarnya Maryam, dia heran. Belum hamil tuh, belum hamil. Apalagi setelah hamil. Belum hamil, dia mau apa dikasih, disiapin biar rahimnya bersih, biar rahimnya tercipta, terbuat, tersusun dari nutrisi-nutrisi surga. Ditanya sama Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Wahai anakku, kira-kira begitu, anak ponakan maksudnya ya. Dari mana engkau memperoleh buah-buah ini? Apa jawabannya? Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dari sorga. Jika Sayyidatuna Maryam dimanjakan Allah, disiapkan untuk mengemban, untuk menyimpan di perutnya Nabi Isa, apalagi setelah hamil. Kira-kira Allah mungkin nggak memperlakukan lebih sempurna kepada Aminah? Mungkin itu wajib. Kalau versi saya wajib. Muliaan Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Beneran? Ya. Kalau Nabi Isa
dipersiapkan ibunya dengan makanan-makanan surga, kira-kira Aminah gimana? Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Itu maksud saya. Cuma riwayat-riwayatnya memang banyak yang kemudian tidak terekap dalam kitab-kitab hadis. Hanya direkap oleh sebagian ulama sirah nabawiyah. Tapi lumayan itu membantu. Malam pertama Aminah hamil. Langsung didatangi oleh Sayyidina Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, yang engkau kandung itu bukan Isa, Nabi Bani Israel, bukan Musa, bukan Ismail. Yang engkau kandung itu adalah Muhammad, Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu alam semesta, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Berarti Aminah sebelum Nabi lahir udah percaya belum? Jadi yang pertama beriman itu dengan kenabian kerasulan Nabi Muhammad itu adalah Aminah, bukan Khadijah, bukan Abu Thalib, bukan Abu Bakar. Bukan. Yang pertama siapa? Aminah. Cuma ada orang kurang ajar hari ini ya. Mereka bilang apa? Orang tua Nabi masuk berdasarkan beberapa hadis-hadis yang bisa dikritisi pemahamannya. Oke. Nabi Isa dipersiapkan tubuhnya oleh Allah masuk ke dalam rahim yang mana pemilik rahimnya Maryam memakan buah-buah surga. Itulah sebabnya Nabi Isa tubuhnya kuat. Hanya Nabi Isa yang diizinkan Allah nanti bunuh Dajjal. Kenapa dia doang yang kuat? Tapi di atas dia ada Mahdi. Al-Mahdi itu pewaris langsung Nabi Muhammad. Jadi nanti Nabi Isa kalau lihat Mahdi yang kelihatan sama dia Nabi Muhammad. Sirnya itu, wah ini Nabi Muhammad nih. Tapi kok mukanya beda dikit ya? Cuma dilihat nasabnya, oh masih nasab Nabi Muhammad. Terlihat nama dia itu Nur Ahmad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasianya kenapa saya tulis Muhammad di atas, Isanya di bawah. Al-Mahdi itu nanti pewaris. Ditaruh pewaris itu kanan di kiri aja ya. Mahdi, Al-Mahdi. Walaupun dia bukan seorang nabi, tapi dia mewarisi nabi, pemimpin para nabi. Gimana kira-kira? Makanya Nabi Isa tetap jadi makmum. Nabi Muhammad udah nggak kelihatan, Al-Mahdinya ada. Nanti yang jadi makmum tetap Nabi Isa, yang jadi imam tetap Al-Mahdi, karena dia pewaris mutlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pewaris mutlak. Jika Nabi Muhammad ada pewarisnya Al-Mahdi, Nabi tadi ada berapa jumlahnya? 124 di akhir zaman inilah yang akan berjuang. Namanya wali. Jumlahnya berapa? Yang besar-besar 124.000, selebihnya pasukan tim Hore. Lumayan tim Hore. Ya. Jangan dibayangkan 124.000 itu doktor, belum tentu. Ada yang doktor, ada yang enggak. Jangan dibayangkan itu mursyid, belum tentu. Ada yang mursyid, ada yang tidak. Jadi jangan kecil hati dulu, siapa tahu di antara kita ini ada yang pewaris 124.000. Apa kata Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu mengenal Allah, karena itulah mereka dianggap pewaris nabi-nabi yang kenal Allah. Jadi yang diwarisi bukan gelar doktor. Nabi bisa baca kitab kuning enggak? Kitab kuning belum ada di zaman Nabi.
Belum ada kan? Belum. Belum apa udah ada? Kalau udah ada, berarti bukan Nabi Muhammad tuh. Jadi siapa yang bisa baca kitab kuning di sini? Jangan GR dulu. Antum belum tentu pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ummi. Tapi ummi itu ada maknanya yang bersifat induk. Kalau secara harfiah ummi bisa berarti tidak bisa tulis baca, ya. Tapi secara arti lain apa? Induk, sumber. Jadi kalau saya punya terjemahan lain, An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang merupakan induk semua nabi-nabi. Karena beliaulah Nabi 124.000 ada. Al-Mahdi pewaris Nabi Muhammad. Isa pasti ada pewarisnya. Musa pasti ada pewarisnya. Dengan itulah cara mereka berjuang di akhir zaman. Karena tidak mungkin ada kelahiran kembali. Namanya reinkarnasi. Yang ada cuma waris. Siapa tahu di antara kita ada yang jadi pewaris. Amin ya rabbal alamin. Terus apa lagi dong? Apa kaitannya dengan kolbu? Nah, itu kan pertanyaannya tadi. Ilmu ini bukan lagi ilmu kolbu, tapi sudah ilmu ruh. Sumber ma'rifatnya kolbu. Kolbu itu dia punya ma'rifat dua aja. Dari Allah pasti lewat ruh. Dari selain Allah pasti lewat akal dan panca indera. Baca kitab lewat panca indera enggak? Baca, maka belum tentu orang yang bisa baca kitab jadi orang alim. Siapa tahu jadi sombong. Ya benar. Ada nggak ketemu orang baca kitab sombong? Banyak, salah satu yang di depan. Astagfirullah. Kalau ada sombong, antum suwombong. Ada yang iri nggak? Kalau iri berarti kalbunya berpenyakit. Cuma ada yang nafsu jadi wali. Jadi wali itu adalah poros poin yang Allah tatap di bumi. Jika dulu Nabi adalah kulubul alamin, jantungnya, kolbunya alam, meninggal para nabi. Nabi-nabi sudah wafat belum? Wafat. Benar, fisiknya. Terus ilmunya dipindahin ke siapa? Dipindahin ke wali. Selama masih ada wali di muka bumi, Allah masih menatap. Ditatap bumi ini dengan baik. Jika yang punya kolbu kewali ini mati, barulah Allah kiamatkan semua yang di muka bumi. Jadi apa yang harus diisi dalam kolbu? Tidak cukup dengan zikir, tapi harus mengenal siapa yang dizikirkan. Maka orang yang kenal siapa yang dia zikirkan, sekali dia sebut namanya, itu sama dengan 70.000 kali orang tidak mengenal namanya berzikir. Makanya wali-wali itu santai. Udah gak banyak suluk dia. Tapi kan kita belum sepaham, belum setingkat mereka. Ya udah kita suluk aja dulu. Ya, riyadhah aja dulu, zikir aja dulu. Siapa tahu nanti diangkat Allah. Tapi teman-teman sahabat yang makan Allah, kalau cuma mengandalkan zikir, saya udah berkali-kali katakan, Iblis dulu pangkatnya Azazil telah berzikir 80.000 tahun di surga. Jadi wali enggak? Enggak. Kasyaf? Enggak. Dia bisa melihat surga, tapi dia tidak bisa menatap aras. Nabi Adam baru dicipta, masih bau ingus, anak ingusan, baru kemarin sore masuk surga. Tapi di dalam qalbu Nabi Adam ada nur Muhammad,
Maka nur itu, kalau ada nur bisa lihat sesuatu nggak? Nah, inilah yang disebut nur. Orang kalau ada nur di kolbunya, dia bisa menatap ada objek kebenaran dimanapun ada. Iblis 80.000 tahun berzikir, tapi zikirnya zikir zulmaniyah. Dia zikir kolbunya belum dibersihkan. Dia zikir sombongnya dibiarkan. Dia zikir merasa sok sucinya terus dirawat. Apa yang terjadi? Tambah zikir, tambah sombong. Tambah ilmu, tambah songong. Kalau sudah sombong, lalu ada orang selain dia diberikan posisi yang tinggi, iri nggak? Maka kalau orang kerja di kantor, dia lihat temannya naik pangkat, dia nggak naik. Temannya dapat jabatan, dia tidak. Dia ngomong apa? Saya kan lebih banyak kerja di kantor ini. Kenapa bukan saya? Dia akan ngomong, pinteran aku kali, kenapa dia yang naik? Begitulah terus. Berarti di dalamnya bukan nur Muhammad, tapi nar Azazil. Dua aja manusia itu. Kolbunya nur Muhammad atau kolbunya nar Azazil. Azazil siapa tadi? Nama kecil dari iblis. Gimana kira-kira? Yang suka nyolot terus, tahu nyolot? Marah dulu. Kayak api, nyala terus. Itu nar di dalamnya. Ya. Maka kalau kajian nama yang punya nar Azazil, panas kepala kita. Tapi kalau ngaji dengan yang punya nur Muhammad, kepala boleh panas, tapi kolbu, ruh girang. Ada getaran-getaran indah di dalam. Getaran-getaran kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu kolbunya alam. Kolbunya wali, tatapannya Allah. Ruhnya wali adalah percikan dari hembusan-hembusannya Allah. Maka jika si wali ini punya kolbu, dia kenal siapa yang dia sebut. Sama seperti yang dikatakan dalam hadis. Ini penutup kajian kita. Apa kata Nabi? Tidurnya orang yang alim lebih bagus, lebih afdol daripada ibadahnya orang yang jahil. Ada orang alim, arif, main-main aja. Tapi dia kenal siapa yang mencipta alam. Kenal itu dimulai dari kenal nama. Semakin banyak nama yang dikenal, semakin tinggi ma'rifat. Kalau cuma nama alif, lam, lam, ha, itu baru satu ma'rifat. Allah. Harus kenal lagi Ar-Rahman. Harus kenal lagi Ar-Rahim. Harus kenal Minal 99. Baru namanya Ma'rifatul Asma. Baru satu nama diajarin guru, udah merasa alim aja. Belum, masih jauh. Ada lagi nama di dalam nama. Nama di balik nama. Ibarat manusia. Ini baru manusia, belum Allah. Bang Adam ini di sini namanya Bang Adam. Di tempat kerja manajer. Di rumah Abi atau Babi. Hah? Abi ya? Bab Abah. Oh. Maaf Bang ya. Semoga kamu sakit hati Bang. Nanti aku obati Bang. Karena dia orang Betawi. Masa kecil panggil tong. Bukan tong sampah, bukan. Tong. Dulu dia suka bersilat. Dipanggil jawara. Jawara lidah. Pinter ngomong, panggil lidah. Di organisasi pangkatnya tinggi, dipanggil ketua. Tuh banyak nama nggak? Kalau saya kenal semua sudut itu, berarti saya kenal dengan orang namanya Adam. Kalau baru tahu namanya Adam, berarti pengenalannya baru satu arah. Paham analognya? Jadi Bapak Ibu, ilmu yang kita dapat sekarang baru sedikit dari yang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, tidaklah kamu diberikan ilmu itu kecuali sedikit. Dengan sedikit itulah kita datang kepada Allah. Kalau Allah terima, dia jadi banyak. Ya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah,
Saya yang jahil ini, saya yang banyak dosa ini, meminta kepada Allah supaya Allah ampuni dosa saya dan kita semua. Saya yang jahil ini, yang tidak punya ilmu ini, meminta kepada Allah, semoga semua yang hadir Allah jadikan arif billah, kenal kepada Allah. Enggak kenal sekarang, semoga kenal sesaat sebelum wafat. Tidak kenal sesaat sebelum wafat, semoga diberi syafaat di saat ditanya oleh Munkar dan Nakir. Enggak juga dapat syafaat ma'rifat di sana, semoga Allah berikan syafaat saat dibangkitkan. Enggak juga semoga dapat syafaat ketika dihisab, ketika ditimbang. Enggak juga semoga Allah kasih syafaat ketika jalan melintasi sirat al-mustaqim, as-sirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina. Gimana? Udah? Cukup ya? Loh, ada tanya jawabnya? Ya udah setengah jam ya? Oke. Loh, antum ya? Nanyanya pakai adab ya. Kalau enggak saya enggak jawab. Yang nguji-nguji keluar. Serius. Saya ngomong cash kontan. Nguji-nguji keluar. Atau atum dikeluarkan dari nur. Jangan takut gitu dong. Itu canda itu. Mana ada orang yang datang jam segini nguji-nguji ya. Orang datang jam segini memang pengen mencari. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hijir Bu ya. Nama saya hijir. Yang saya tanyakan pertama, kenapa Allah tunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi? Betul. Sedangkan malaikat kalau kita tengok lebih taat kepada Allah. Yang kedua itu masalah ruh. Ketika ruh meninggalkan jiwa, ketika ruh ini berangkat menghadap Allah, apakah ruh itu nanti masih bersedih melihat yang ditinggalkan? Contoh, misal suami meninggal, ruhnya apakah nanti melihat anak istrinya, apakah dia masih bersedih melihat yang ditinggal? Kemudian yang ketiga, borongnya Ibu ya. Cukup, dua dulu. Nggak bisa jawab ntar aneh. Bukan monyet, air, tanah, semuanya nolak. Semuanya nolak. Mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak mengerti. Kami tidak punya ilmu, ya Allah. Bahkan kepada malaikat. Tapi malaikat masih ngerasa beberapa kali sok pinter gitu. Tapi soknya malaikat itu bukan sok. Soknya malaikat itu apa adanya. Dia memang begitu orangnya, SOP. Malaikat tuh nggak ada namanya basa-basi. Saya mah nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Padahal baca kitabnya jago. Bisa bahasa Inggris Kak? Bisa dikit-dikit, padahal keren. Ya, orang kita kan gitu. Kalau di Barat nggak begitu. Mirip-mirip begitulah. Bilang iya, tidak, bisa, tidak bisa. Malaikat begitu. Dalam Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33 terus sampai setelahnya terjadi dialog. Kalau faham ini, faham rahasianya. Orang banyak baca ayat ini tapi tidak faham rahasianya. Jadi ada dialog antara Allah dan malaikat di alam malakut sana. Alam malakut. Nah, ini boleh dihapus lagi nih. Ini tertunjukin ada strata alam. Boleh dihapus. Ngantuk nggak Pak? Serius? Ntar jadi tukang hapus di surga ya. Nah, hapus whiteboard. Jadi asisten kita ntar. Amin. GR aja masih masuk surga. Amin. Dialog di alam mana? Ini kita alam nih, namanya alam nasud. Nasud. Bahasa Arabnya gini. Nasud, nas, manusia. Disebut juga dengan alam
nyata. Ini alam ini nih, alam kita. Coba dipegang mukanya, ada nggak? Ayo pegang lagi yang pasti dong. Benar. Itu alam apa tuh? Alam nyata. Bahasa ininya? Nasu. Di atas alam ini, nah, ini ada alam kepalsuan di sini. Ada alam namanya malakut. Malakut kata malak berarti malaikat. Alam malaikat, malaikat. Ini alamnya. Allah berbicara kepada yang di alam malakut. Alam malakut inilah yang disebut, yang berkaitan dengan langit pertama sampai pertengahan langit lah. Ya, langit keempat kah, lima kah itu ya. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, aku mengumumkan akan memilih di muka bumi seorang khalifah dalam kurung dari manusia. Apa kata malaikat? Malaikat ngomong apa? Dia protes. Tapi ini protesnya protes lugu. Jadi malaikat tuh lugu. SOP. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau tega menjadikan di muka bumi khalifah, pengurus di muka bumi, orang-orang yang suka membunuh dan merusak? Nah, ini rumah kan bagus nih, ya. Bagus kan? Bener. Ini tembok dari mana nih? Dari pasir. Pasirnya dari mana? Dari sungai atau dari gunung? Gunungnya diuruk pindahin ke sini. Bagi manusia disebut pembangunan. Bagi malaikat disebut penghancuran. Paham? Semen. Gresik itu udah nggak ada gunung. Gunung di sono itu semua gunung pasir. Udah nggak ada gunungnya. Bukit-bukit itu udah nggak ada. Saya kan punya teman hidup orang dekat sono. Ya. Itu udah nggak ada. Udah pindah ke Tuban. Di Tuban masih banyak bukit-bukit. Itu yang jadi bahan semen Gresik itu. Bukit kapur ya. Bagi manusia disebut apa? Pembangunan. Tapi bagi malaikat disebut perusakan. Kita tadi makan sop ya. Sop apa itu? Kambing. Langsung makan kambingnya atau disembelih dulu? Hah? Ini ada orang pintar ngomong di samping saya soalnya nih. Mana ini orang nih? Oh, lagi tidur kali ya. Jadi dia bilang nggak boleh makan kambing, bahaya. Yang boleh makan daging kambing. Kalau makan kambing, wah jadinya gawat ya. Belum makan kambing, jenggot saya udah mirip kan? Sekete, ya, dikit. Oh, jenggot antum lebih dahsyat tuh. Bro Adam belum punya tuh ya. Antum belum balik ya. Untuk kita makan, kita sembelih dulu, tertumpahlah darah. Bagi malaikat, ya Allah, apakah engkau tega menjadikan pengurus di muka bumi yang akan bunuh-bunuhin hewan ntar? Bahkan kalau perlu mereka bunuhin orang yang punya hewan itu. Ini kan lagi rame nih, ya, politik Indonesia lagi rame, ngungkip yang masalah lama, masa-masa zaman-zaman presiden sebelumnya. Ternyata banyak saksi-saksi yang mati nggak jelas. Ada kasus korupsi, saksi-saksi kuncinya mati nggak jelas, tiba-tiba mati aja gitu. Jadi kalau perlu manusia itu untuk bertahan hidup, nggak hanya nyembelih kambing. Kalau perlu yang punya kambing disembelih. Begitu cara manusia bertahan hidup. Disebut bertahan hidup. Kalau ada buaya dibunuh manusia, namanya perburuan.
Ya. Tapi kalau ada anak kecil dimakan sama buaya, namanya apa? Memangsa. Suka-suka kita aja beristilah ya. Jadi manusia ini memang menang di istilah. Bener ya? Kalau Bapak Ibu ini makan ayam nggak? Makan ikan nggak? Kalau ada orang dimakan ikan gimana? Kita beritanya gede ya. Tapi ada nggak berita Bro Adam diberitakan memangsa ikan mujair? Ada nggak? Nggak ada. Kita kalau panen, kita sabet tuh ya, disabit tuh rumputnya, ilalangnya, padinya dipotong, diambil. Bagi kita itu namanya panen. Bagi malaikat ini merusak. Udah jelas kuning-kuning bagus kok dipotong. Ini beda perspektif. Lalu malaikat ngomong. Apa kata malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Di sini ya kita tahu karakter alam malakut adalah karakter zikir. Wirid. Ya, wiridan mulu, zikiran mulu. Soleh lah ya. Alam malakut ini suka zikir. Maka semua zikir tarekat yang ada lafaznya itu diambil rata-rata dari alam malakut. Jadi kita baca apa nih? Subhanallah. Itu amalannya orang sini nih. Malaikat di sini. Jadi Nabi kalau naik, turun pasti bawa lafaz zikir. Ada zikir yang dipakai oleh malaikat pembawa rezeki. Ada caranya. Mau diajarin? Wah, khawatirnya nggak mantap kalau antum yang baca. Ya, kurang yakin soalnya. Nabi turun dari alam malakut. Turun-turun Nabi cerita. Ada malaikat fulan, namanya zikirnya adalah Subhanallah bihamdi azim. Subhanallah, subhanadzil izzati wal jabarut. Ada lagi zikirnya pakai takbir Allahu akbar kabira, subhanallahi bukratan wa asila. Macam-macam. Itu Nabi pas turun diramulah menjadi amalan salat. Kata malaikat ini nggak makan, nggak minum, nggak bosan. Jadi malaikat tuh mirip kayak anak kecil yang gigih. Ada punya anak kan? Dia kalau pengen apa misalnya? Pengen jajan coklat. Dia zikir coklat. Umi coklat, Abi coklat. Sejam juga bisa dibaca tuh. Nah, itu karakter malakut itu. Diulang dan gak pernah bosan. La yamal, tidak pernah bosan. Maka kalau ada di antara kita rajin zikir 5.000, 11.000, 70.000, berarti karakter malaikatnya sudah muncul. Tapi biasanya karakter malaikatnya ada songong-songong dikit, hati-hati. Apa kata dia? Ya Allah, kenapa bukan kami? Kami kan ahli zikir. Kami sudah puluhan juta tahun berzikir. Itu wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Betul kalian banyak zikir, tapi aku punya sir rahasia. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu kemudian Allah tunjukkan sirnya. Wa 'allama Adam al-asma. Ternyata Allah telah mengajarkan Adam. 'Allama kata kerja berlalu. Allah telah mengajarkan Sayyidina Adam al-asma, semua nama-nama, mulai dari nama-nama awal pangkal bumi sampai ujung langit, semuanya Nabi Adam mengerti. Malaikat taunya cuma zikir, maka mohon maaf ada ahli zikir kurang cerdas, itu maksudnya. Ada ahli fikir kurang zikir, ya. Ada yang seimbang. Fikirnya adalah zikir, zikirnya adalah fikir. Nah, itu yang kamil mukamil. Kira-kira gimana nih? Kenapa malaikat gak dapat? Coba, bisa gak lihat masjid
surau pesantren, rajin baca kitab, rajin zikir, tapi WC-nya jorok, pernah nggak lihat? Pernah lihat? Berarti dia kebanyakan zikir, kurang fikir, kebanyakan wirid. Orang kalau wirid sibuk sama diri sendiri, nggak ngurusin alam. Kalau malaikat yang nanti jadi khalifah di muka bumi, ada pertengkaran di luar sana, dia zikir aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia nggak urus tuh. Tapi kalau manusia ada orang tengkar, dia islah. Gitu. Kalau malaikat ada orang misalnya nebang pohon, langsung dihajar. Tapi kalau manusia ditanya dulu kenapa mau nebang pohon. Oh, mau buat rumah di sini. Kalau ada di transaksinya, beda caranya. Malaikat-malaikat ini rajin secara ritual. Maka orang soleh secara ritual belum tentu dapat memimpin gerakan-gerakan sosial. Adam itu diajar Allah nama. Ini masalahnya, ini nama penyelesaiannya. Ini kekurangannya, ini nama untuk menyempurnakannya. Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu yang pertama diajar oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa manusia yang dijadikan khalifah. Jadi paham? Ya. Terus yang kedua tadi apa? Kayaknya pertanyaannya antum dong, udah habis waktu ini. Yang kedua apa tadi? Meninggal. Mau coba mati dulu biar ngerasain. Gak usah jauh-jauh. Nih coba lihat. Kita ninggalin rumah, di rumah lagi susah, sedih gak? Kita naik bus, kita naik pesawat, tapi di rumah kita orang lagi susah, sedih gak ngeliatnya? Sedih. Kenapa dulu lagu-lagu merantau itu sedih-sedih semua? Bener gak? Merantau, rata-rata. Kalau di bahasa kampung situ kan enak tuh, pulanglah udah. Saya nggak hafal tuh, karena dulu zaman-zaman itu mengharamkan lagu. Jadi sampai sekarang nggak bisa nyanyi, cuma bisa mendengarkan. Kalau sholawat tuh kalau nggak ngeliat teks saya nggak bisa nyanyi. Ya, kalau saya lihat teks baru bisa ngikutin tuh tadi para penasyid kita tuh. Sallallahu. Itu saya ngeliat dulu baru bisa, kalau nggak ngerti ya. Karena udah keblok di sini tuh udah keblok. Dulu pernah mengharamkan musik. Alhamdulillah ketemu orang-orang yang ahli dalam ilmunya. Saya kemudian bisa memperbaiki sedikit, tapi nggak bisa lama. Nggak bisa. Udah. Walaupun dulu pernah bernasyid, tapi kan sebelumnya pernah mengharamkan. Ketika ruh berpisah dari badan, itu mirip orang meninggalkan kampungnya atau satu negeri. Itu permisalan pertama. Yang kedua, orang kalau meninggalkan badannya, itu mirip-mirip kayak orang bangun, tapi di negeri yang dia nggak tahu negeri mana. Ada juga yang begitu. Jadi orang mati itu kayak orang bangun tidur. Pas bangun dia bingung. Lah, handphoneku mana ya? Antum begitu nggak bangun tidur? Nyari handphone ya? Hati, ntar kalau mati nyari handphone. Dibentak sama malaikat mungkar nakir. Hei, nyari handphone di sini. Lihat nih gua, siapa? Gawat itu ntar. Biasain bangun tidur nyebut nama Allah dulu. Apa bacaan bangun tidur? Itu bahasa Arabnya. Baca aja Allah, 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 Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Baru kita nyari handphone. Ya. Nyari siapa di samping pasangan, ya salam ya. Ntar kalau mati, bangun di alam sono, kita nyari-nyari biniku, lakiku, gak ada. Jadi jangan bergantung ke makhluk, gantungnya kepada Allah. Gampang dikalamkan, juga gampang kalau faham. Bahwa ini bukan urusan otak, ini urusan kolbu. Di kolbu itu bisa selesai semua. Ya.
Beres? Ya. Jadi bisa nangis nggak ruh? Bisa nangis. Ruhnya pergi, ya Allah, anakku masih kecil-kecil ya Allah. Nanti Allah bilang, dah tenang, yang ngasih rezeki aku. Selesai. Kalau kenal Allah, kalau enggak dia pergi tuh nangis. Maka tuh rumah jadi tegang, jadinya nangis aja tuh orang tuh. Beberapa orang kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasain kalau tidur nggak mikirin yang negatif, cukup berpikir positif. Nggak usah pikirin besok makan apa, besok kerja apa, jalanin aja. Ya Allah, aku mau tidur. Nasibku esok aku serahkan kepada Engkau. Tidur, baru tidur nyenyak namanya. Tidur nggak nyenyak itu kalau banyak pikiran. Ya, cukup? Udah cukup. Tambuah. Udah satu lagi deh, ada yang dari ibu-ibu nggak? Ada dari ibu-ibu. Cukup. Alhamdulillah. Kita tutup pakai sholawat yang merdu ya. Mana? Ahli sholawatnya mana nih? Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Assalamualaikum.